Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini hadir di beranda Anda saat ini, ketahuilah bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba, melainkan setiap hal terjadi karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah, karena bisa jadi inilah isyarat lembut dari Allah, tanda cintanya yang ingin mengajak kita semakin dekat kepadanya. Saudaraku, hidup di dunia ini begitu singkat, penuh ujian, dan tidak jarang kita lalai dari mengingat Sang Pencipta. Betapa banyak waktu yang kita habiskan untuk urusan dunia, tetapi seringkali lupa meluangkan waktu untuk berdialog dengan Allah dalam sepi dan heningnya malam. Padahal justru di saat dunia terlelap, di saat malam begitu sunyi, Allah membuka pintu langitnya untuk mendengar rintihan doa hamba-hambanya yang ikhlas. Mungkin Anda pernah terbangun di jam 2 atau 3 pagi, tanpa sebab yang jelas. Jangan pernah anggap itu hal biasa. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengetuk hati kita, memberi kesempatan untuk bermunajat, memperbaiki diri, dan memohon ampunan sebelum datangnya hari yang tak lagi memberi ruang untuk penyesalan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita isi kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu akan menjadi bukti cinta kita kepadanya, sekaligus jalan agar kelak kita berhak mendapatkan syafaat di hari akhir. Tuliskan pula doa dan harapan Anda, agar bisa kita aminkan bersama-sama di ruang yang penuh berkah ini. Semoga Allah mudahkan urusan Anda, angkat segala kesedihan, sembuhkan segala sakit, dan kabulkan doa-doa yang Anda panjatkan. Dan kini, mari bersama-sama kita renungkan 6 makna besar. Jika Allah sering membangunkan kita di sepertiga malam pintu langit terbuka, waktu mustajab doa ketika seorang hamba terbangun di sepertiga malam terakhir, tepat pada jam 2 hingga 3 pagi. Itulah saat ketika Allah membuka pintu langitnya. Dalam kesunyian yang dalam di mana kebanyakan manusia tertidur lelap, Allah menunggu hamba-hamba yang memilih untuk menghadap kepadanya. Bayangkan betapa dahsyatnya kesempatan ini, di mana Raja dari segala raja, pemilik langit dan bumi, sedang menanti doa, rintihan, dan permintaan seorang hamba yang hina. Tidakkah hati kita bergetar ketika membayangkan bahwa Allah, dengan segala kebesarannya, turun ke langit dunia di waktu itu, lalu menyeru, "Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni. Siapa yang meminta sesuatu maka akan aku beri." Inilah waktu mustajab doa yang jarang disadari orang. Banyak orang lebih suka meminta kepada manusia, berharap pertolongan dari makhluk. Padahal di jam-jam ini Sang Khalik sedang menunggu doa kita. Seorang ulama pernah berkata, doa yang dipanjatkan di tengah malam bagaikan anak panah, yang dilepaskan tepat sasaran, karena tidak ada hijab antara hamba dan Rabb-Nya. Inilah rahasia besar yang hanya sedikit orang yang merasakan, sebab mereka rela meninggalkan kenyamanan tidur demi beberapa rakaat salat dan beberapa menit doa penuh air mata. Betapa banyak kisah nyata di mana orang-orang yang terbiasa bangun di jam ini menyaksikan keajaiban dalam hidupnya. Doa-doanya dikabulkan, jalannya dilapangkan, beban hidupnya diringankan, bahkan masalah yang tidak mungkin terselesaikan menjadi mudah. Mengapa? Karena ia mengetuk pintu langit pada saat pintu itu benar-benar terbuka. Coba renungkan saudaraku, bukankah setiap dari kita memiliki hajat, masalah, dan kerinduan? Ada yang berdoa agar segera diberi keturunan, ada yang memohon agar hutangnya segera terlunasi, ada yang ingin diberi kesembuhan dari penyakit yang tak kunjung reda, dan ada pula yang sekadar ingin mendapatkan ketenangan batin. Semua itu insya Allah bisa dihadirkan dengan cara yang sederhana namun berat. Bangun di sepertiga malam terakhir, lalu mengangkat tangan, bersujud dan merintih kepada Allah. Tidakkah kita malu jika Allah telah memberi waktu spesial untuk mendengar doa kita, namun kita memilih untuk tetap tidur nyenyak? Tidakkah hati ini sedih ketika kesempatan emas itu kita buang begitu saja hanya demi beberapa menit tidur tambahan? Padahal mungkin itulah waktu di mana takdir kita bisa berubah, di mana doa kita bisa menjadi penentu nasib dunia dan akhirat. Maka, jangan pernah sia-siakan. Jika Allah membangunkanmu di jam 2 atau 3 pagi, bersyukurlah. Itu bukan kebetulan, itu adalah undangan. Allah sedang mengetuk hatimu, mengajakmu untuk hadir di hadapannya. 2. Panggilan agar dekat kepada Allah. Bangun di waktu 2 hingga 3 pagi, bukan hanya soal doa mustajab, tetapi juga sebuah panggilan. Ia bagaikan alam gaib yang berbunyi, bukan dari handphone, bukan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Saat tubuhmu tiba-tiba terbangun tanpa alasan jelas,
Jangan buru-buru menyalahkan kantuk yang terganggu. Jangan segera kembali menarik selimut. Sadarlah itu mungkin adalah panggilan Allah agar engkau mendekat kepadanya. Allah Maha tahu betapa hati manusia penuh dengan debu dunia, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan. Karena itu Allah memilih waktu malam yang sunyi untuk mengajak hambanya kembali bersih, kembali tenang, kembali mendekat. Tidak ada gangguan pekerjaan, tidak ada kebisingan jalanan, tidak ada tuntutan orang lain. Yang ada hanya engkau dan Allah. Bagi orang yang pernah merasakan sholat tahajud dengan penuh kekhusyukan, ia tahu betapa manisnya momen itu. Dalam keheningan malam, setiap ayat Al-Quran yang dibaca terasa langsung menyentuh hati. Setiap sujud seakan menjadi obat dari segala beban. Setiap air mata yang jatuh terasa menenangkan. Itulah rasa yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Bukankah kita sering merasa jauh dari Allah? Sering merasa doa kita tak terkabul? Sering merasa hati kosong, ibadah hambar, hidup terasa berat? Bisa jadi semua itu karena kita jarang memenuhi panggilan Allah di sepertiga malam terakhir. Padahal di saat itulah kita benar-benar berkesempatan untuk berbicara langsung dengannya. Tanpa perantara, tanpa distraksi, tanpa hiruk-pikuk dunia. Seorang ulama berkata, tahajud adalah saat paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Jika siang kita sibuk berinteraksi dengan manusia, maka malam adalah saat jiwa kembali berinteraksi dengan Pencipta. Jika siang penuh kepura-puraan, maka malam adalah saat jiwa kembali jujur di hadapan Allah. Saudaraku, jangan pernah remehkan panggilan ini. Jika Allah membangunkanmu berarti Dia ingin engkau hadir di hadapannya. Allah rindu mendengar suaramu. Allah ingin engkau mencurahkan isi hatimu. Allah ingin engkau meluapkan semua keluh kesahmu hanya kepadanya, bukan kepada makhluk. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. 3. Pembersihan dosa dan pengampunan dari Allah. Setiap manusia adalah pendosa. Kita melakukan kesalahan setiap hari, baik kecil maupun besar, sadar maupun tidak sadar. Kita melanggar perintah Allah, kita lalai dari kewajiban, kita terlena dengan dunia. Namun Allah Maha Penyayang, Dia tidak serta-merta menghukum kita. Sebaliknya, Dia memberikan jalan kembali. Salah satu jalannya adalah dengan membangunkan kita di sepertiga malam terakhir. Tahajud bukan hanya soal doa yang dikabulkan, tetapi juga tentang ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menawarkan ampunan kepada siapa saja yang meminta. Bayangkan Allah tidak menunggu kita di siang yang sibuk, tetapi memilih malam yang hening. Allah ingin kita datang dengan hati yang penuh penyesalan lalu berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Betapa besar rahmat Allah padahal kita ini sering membangkang. Betapa luas kasih sayangnya padahal kita jarang berterima kasih. Kita sibuk dengan pekerjaan, dengan harta, dengan kesenangan. Tetapi Allah tetap memanggil kita, tetap membuka pintu ampunannya setiap malam. Tidakkah ini membuat kita malu? Saudaraku, ingatlah, dosa-dosa yang menumpuk bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Bisa menjadi sebab hati gelisah. Bisa menjadi pintu datangnya bala. Namun Allah Maha Pemurah. Di tengah malam, Dia memberikan kesempatan untuk membersihkan semuanya. Satu sujud di waktu itu bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Satu tangisan di waktu itu bisa menjadi sebab ampunan yang luas. Pernahkah engkau merasakan hati yang begitu tenang setelah tahajud? Itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah tanda bahwa sebagian dosamu telah diangkat, sebagian bebanmu telah diringankan, sebagian hijab antara engkau dan Allah telah disingkirkan. Jangan remehkan hal ini. Jika Allah membangunkanmu jam 2 atau 3 pagi, maka mungkin Dia sedang ingin membersihkan dosamu. Jangan sia-siakan, karena kita tidak tahu apakah masih diberi kesempatan esok. Bisa jadi malam ini adalah malam terakhir. Mohon dan mempertajam doa saudaraku yang dirahmati Allah. Kita semua memiliki hajat dalam hidup. Ada yang mendambakan keturunan, ada yang menunggu jodoh, ada yang berjuang melunasi hutang, ada yang mengharap kesembuhan, ada pula yang sekadar mendambakan hati yang tenang. Semua orang membawa beban masing-masing. Semua orang memiliki doa yang terpendam. Namun tidak semua doa bisa menembus langit. Ada doa yang tertahan karena dosa, ada doa yang belum diijabah karena waktunya belum tiba, dan ada doa yang memang sengaja ditunda oleh Allah agar kita terus mengulanginya, supaya kita semakin dekat dengannya. Tetapi di sepertiga malam terakhir, doa itu seakan mendapatkan jalan tol menuju langit. Tidak ada keramaian, tidak ada gangguan, tidak ada hijab. Hanya ada engkau yang sedang merintih, dan Allah yang mendengar dengan penuh perhatian. Bayangkan, saudaraku, malam yang sunyi, air mata yang jatuh ke sajadah,
tangan yang terangkat penuh harap. Di saat itu engkau sedang menulis takdirmu sendiri. Doa yang lahir dari hati yang hancur lebih dahsyat daripada kata-kata indah yang terucap di keramaian. Disitulah doa menjadi tajam, menusuk dan langsung mengetuk pintu rahmat Allah. Doa di waktu tahajud bukan sekadar ucapan, tetapi curahan jiwa. Itulah mengapa banyak orang yang merasakan doa-doanya terkabul, justru setelah istiqamah bangun malam. Sungguh, bukan berarti siangnya doa tidak berharga, tetapi malam memberi kedalaman yang berbeda. Malam memberikan ruang bagi hati untuk jujur, bagi air mata untuk mengalir tanpa malu, bagi jiwa untuk benar-benar merasa hina di hadapan Sang Pencipta. Saudaraku, jika engkau benar-benar memiliki hajat yang berat, jangan hanya berharap pada manusia. Datanglah di waktu 2 atau 3 pagi, bersujudlah dan mintalah. Disitulah doa akan lebih tajam, lebih dalam, dan insya Allah lebih cepat sampai. 5. Muhasabah diri dan perjalanan hati hidup ini singkat, tetapi seringkali kita terlena. Kita sibuk mengejar dunia. Padahal setiap hari umur kita berkurang. Malam adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri bahwa dunia bukan segalanya. Ketika Allah membangunkan kita di jam 2 atau 3 pagi, itu adalah undangan untuk bermuhasabah. Bayangkan suasana malam yang hening, hanya terdengar suara angin, atau mungkin detik jam dinding. Disitulah kita punya waktu untuk menilai diri sendiri. Sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah amal kita ikhlas? Sudahkah hati kita bersih dari dengki, sombong, dan ria? Muhasabah di waktu malam terasa lebih jujur, karena tidak ada yang melihat kecuali Allah, saudaraku. Banyak orang menunggu nasihat dari orang lain, padahal hati kita sendiri bisa menasihati jika diberi kesempatan. Malam adalah ruang terbaik untuk mendengar suara hati. Saat itu engkau bisa mengingat dosa-dosa masa lalu, kegagalan yang pernah terjadi sekaligus kebaikan yang pernah Allah anugerahkan. Engkau bisa menangis karena penyesalan, sekaligus tersenyum karena masih diberi kesempatan memperbaiki. Bermuhasabah di waktu tahajud juga membuat kita sadar bahwa hidup ini rapuh. Berapa banyak orang yang tidur malam tanpa pernah bangun lagi. Namun engkau Allah bangunkan di jam 2 atau 3 pagi. Tidakkah engkau sadar bahwa itu bisa jadi tanda Allah masih memberimu waktu untuk berubah, untuk kembali, untuk memperbaiki sebelum ajal menjemput? Saudaraku, jangan remehkan muhasabah malam. Seringkali di saat itulah jalan keluar ditemukan. Solusi hidup terbayang jelas, bahkan arah hidup berubah. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita. 6. Rahmat, kemudahan, dan pemeliharaan dari Allah ketika seorang hamba bangun di waktu malam. Bukan hanya doa yang terkabul, bukan hanya dosa yang diampuni, tetapi juga rahmat Allah turun kepadanya. Rahmat itu hadir dalam bentuk ketenangan hati, kemudahan hidup, dan perlindungan dari hal-hal yang tidak terlihat. Saudaraku, kita sering merasa hidup begitu berat. Masalah datang silih berganti. Rezeki terasa sempit, hati dipenuhi kecemasan. Namun ada orang-orang yang terlihat begitu tenang, meski hidup mereka sederhana. Apa rahasianya? Salah satunya adalah kebiasaan mereka menjaga malam. Bangun di sepertiga malam terakhir, dan berdoa kepada Allah. Rahmat Allah yang turun di malam hari membuat hati mereka lapang, meski dunia menekan. Kemudahan juga akan mengikuti mereka yang terbiasa bangun malam. Allah akan memudahkan langkahnya, melapangkan rezekinya, mempermudah urusannya, bahkan melindunginya dari perkara yang tidak ia ketahui. Betapa sering kita mendengar kisah orang yang hidupnya seperti dijaga, karena ia tidak pernah meninggalkan tahajud. Selain itu, ada rahmat yang lebih besar, pemeliharaan Allah. Malam hari adalah waktu di mana banyak kejahatan tersembunyi. Namun hamba yang mengisinya dengan ibadah akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Ia akan dipelihara dari godaan setan, dijauhkan dari keburukan, bahkan hatinya dipagari dari penyakit iri, dengki, dan putus asa. Saudaraku, jika engkau pernah merasakan hati begitu ringan setelah tahajud, yakinlah itu adalah rahmat Allah. Jika engkau pernah merasa masalah yang rumit tiba-tiba menjadi sederhana, yakinlah itu adalah kemudahan dari Allah. Jika engkau merasa selamat dari bahaya yang nyaris menimpa, yakinlah itu adalah pemeliharaan Allah. Semua itu bukan karena kebetulan, melainkan karena engkau pernah memenuhi panggilannya di sepertiga malam. Saudaraku, jangan abaikan jika Allah sering membangunkanmu di jam 2 atau 3 pagi. Itu bukan sekadar gangguan tidur, bukan sekadar tubuh yang gelisah. Itu adalah tanda panggilan sekaligus kasih sayang dari Allah. Manfaatkanlah waktu itu untuk berdoa, bermuhasabah, dan meraih rahmatnya, karena bisa jadi
Dari situlah hidupmu akan jika Allah sering membangunkan kita di jam 2 atau 3 pagi, jangan pernah anggap itu kebetulan. Itu adalah panggilan lembut darinya, sebuah isyarat cinta agar kita segera mendekat. Di waktu itu, pintu langit terbuka lebar, doa menjadi lebih tajam, dosa-dosa diampuni, hati diberi kesempatan untuk bermuhasabah, dan rahmat Allah turun menyelimuti siapa saja yang ikhlas berdiri di hadapannya, maka jangan sia-siakan. Bangunlah, walau hanya dengan 2 rakaat sederhana, walau hanya dengan doa singkat, karena bisa jadi itulah saat yang mengubah hidup kita selamanya. Demikianlah renungan kali ini di Langit Hati. Semoga hati kita semakin lembut, semakin dekat dengan Allah, dan tidak lagi lalai dari panggilannya di sepertiga malam terakhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta tuliskan doa dan harapan Anda, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah memudahkan segala urusan Anda, melapangkan rezeki, mengangkat segala kesedihan, dan mengabulkan setiap doa yang Anda panjatkan di malam penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.